الرحمن الرحيم. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang keutamaan hari Jumat. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan khusus surah dinamakan surah Al-Jum'ah karena menjelaskan tentang masalah keutamaan hari Jumat dan adanya perintah untuk sholat Jumat. Dalam Al-Quran surah Al-Jum'ah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau dipanggilkan dan dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, maka segeralah menjawabnya, menuju kepada zikrullah, artinya menjawab, mendengarkan khutbah dan sholat Jumatnya. Itu akan lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Kata para ulama tafsir, maksudnya lebih baik dalam kehidupan dunia kalian karena Allah akan bukai pintu-pintu berkah karena mengerjakan Jumat yang diwajibkan, dan juga diberikan yang terbaik balasan pahala di akhirat karena mengejar keutamaan Jumat itu sendiri. Ayat yang lain adalah surah Al-Ma'idah ayat 3 yang masyhur, tentu di tengah-tengah potongan ayat ya. Karena Al-Ma'idah ayat 3 ini, surah nomor 5 ini cukup panjang sekali ayatnya. Di awal-awalnya Allah menceritakan tentang hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Hewan yang tertanduk, hewan yang jatuh dari sebuah tempat yang tinggi, bangkai, ya, babi, darah dan seterusnya. Di tengah-tengah ayat atau sebelum akhir ayat 3 Al-Ma'idah ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku juga sempurnakan nikmatku pada kalian. Artinya kalau kalian mengikuti agama yang sudah diturunkan kepada Muhammad SAW, maka nikmatku akan memuncak pada kalian, dan juga aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalam riwayat yang sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan ada seorang Yahudi yang menemui Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau radhiyallahu anhu majma'in. Lalu Yahudi ini berkata, wahai Amir Mu'minin, ada satu ayat di dalam Al-Quran, dalam kitab kalian, kalau seandainya turun pada kami kaum Yahudi, pasti kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat yang mana? Kata si Yahudi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Yahudi ini menghafal ayat ini. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demi Allah aku tahu kapan ayat itu turun kepada Nabi SAW, di mana dan siapa saja yang hadir. Maka Umar pun mengatakan turun di hari Jumat di Mina, dan yang hadir fulan, 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 fulan. Ya. Umar bin Khattab merincikan siapa saja sahabat yang hadir pada saat itu. Maka ini tentu teman-teman sekalian menandakan keutamaan. Yahudi pun tahu kalau hari Jumat adalah hari yang mulia. Tepatnya turun ayat penyempurnaan agama ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 3 yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syahidin wa mashhud, yang artinya hari yang menyaksikan dan yang disaksikan. Dan ulama tafsir sepakat mengatakan ini adalah hari Jumat. Sebagaimana dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan asyahid wa syahidin, dalam ayat tersebut adalah hari Jumat, sementara masyhud adalah hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan luar biasa keutamaannya, ya, luar biasa keutamaannya. Juga hadis Nabi SAW, itu ada semua ayat Al-Quran teman-teman sekalian. Sementara hadis Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah, fihi khulika Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Hari yang paling baik
semenjak diterbitkannya matahari, maksud dari awal matahari ada, adalah hari Jumat. Pada hari itulah Allah menciptakan Adam. Pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Pada hari itu Adam juga dikeluarkan dari surga. Riwayat lain diturunkan di bumi. Dan pada hari itu terjadi kiamat. Atau riwayat lain tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat. Juga dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, sungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari itu, karena salawat kalian kepadaku akan dihantarkan kepadaku. Jadi di sini kita lihat memang Jumat memiliki keutamaan yang luar biasa. Saking mulianya teman-teman sekalian sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan di hari Jumat ada waktu mustajab doa. Ada waktu mustajab doa. Artinya siapapun muslim yang berdoa pada saat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua riwayat berhubungan dengan masalah ini. Riwayat yang pertama adalah riwayat Imam Muslim yang berbunyi dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya beliau mendengarkan Nabi SAW menyebutkan tentang waktu mustajab Jumat. Maka dikatakan hiya ma baina yajlisal imam yakni alal mimbar ila an tuqdas salah, yaitu pada saat imam duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan salat. Riwayat An-Nasa'i, riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, sesungguhnya Jumat itu ada 12 waktu dari subuh sampai maghrib. Kalau kita 12 jam. Tidak ada seorang muslim berdoa di 12 waktu itu kecuali diijabah oleh Allah. Dan perbanyaklah doa selepas asar sampai terbenam matahari. Ada sebagian orang mengambil dari dua hadis ini mengatakan berarti waktu mustajab doa di hari Jumat cuma 2 waktu itu. Makanya semua khatib yang faham ini mereka pasti berdoa di khutbah kedua. Karena dianggap dalam riwayat Imam Muslim mustajab doa. Ada juga yang mengatakan hari Jumat habis asar. Ya. Tetapi pendapat yang paling kuat sebenarnya menyatukan keduanya, mengatakan bahwasanya dari subuh sampai maghrib mustajab doa. Semua muslim berdoa selama bukan yang haram, hanya saja lebih banyak diijabah oleh Allah di 2 waktu tadi. Artinya pagi pun kita berdoa, waktu duha di Jumat diijabah sama Allah SWT. Jadi ini harus difahami teman-teman sekalian. Dan itu masuk dalam umumnya lafaz hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat tidak ada seorang muslim pun berdoa melainkan Allah akan memberikan kepadanya. Artinya waktu tadi yang sudah dirincikan dalam riwayat Imam Nasa'i 12 waktu itu. Dan saking mulianya hari Jumat, selain disiapkan sebagai atau ada waktu mustajab, juga diperintahkan dan diwajibkan untuk semua kaum laki-laki keluar dan menghadiri Jumat. Lalu dihubungkan dengan keutamaan yang sangat banyak. Di antara dalil yang menjelaskan tentang kewajibannya Jumat bagi laki-laki adalah hadis riwayat Imam Muslim. Al-Jum'atu wajibun ala kulli muslimin muhtalim. Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, laki-laki. Riwayat lain juga diriwayatkan Abu Daud dan Hakim dengan sanad sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa ala arba'ah. Jumat itu wajib dihadiri oleh setiap muslim laki-laki dengan berjamaah kecuali 4 orang. Abdun mamlukun atau abdun mamluk, aw imra'atun aw sabiyyun aw marid. Kecuali bagi hamba sahaya, wanita, anak kecil yang belum balik, dan juga orang yang sakit. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambahkan dan musafir. Ini yang tidak wajib. Tetapi selain daripada ini hukumnya wajib, diwajibkan bagi mereka. Bagi orang yang mendatangi Jumat teman-teman sekalian, dianjurkan banyak sekali perbuatan-perbuatan. Di antaranya yang pertama, mandi di hari Jumat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, guslu Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandinya orang pada hari Jumat bagi laki-laki yang balik adalah hukumnya wajib.
Tentu di sini teman-teman sekalian yang dimaksud dengan wajib adalah bagaimana seseorang memahami mandi itu diniatkan dalam hati untuk Jumat, walaupun dia mandi dari pagi. Walaupun dia mandi dari pagi, misalnya seseorang di antara kita di Indonesia, apalagi di Jakarta, kadang-kadang harus keluar pagi-pagi karena macet jalanan. Dan dia dari kantornya langsung sholat Jumat, tidak sempat mandi. Maka dia bisa niatkan mandi paginya tadi, waktu dia mau pergi kerja, adalah mandi Jumatnya. Jadi tidak harus pas mau sholat Jumat, apalagi kalau memang kita tidak sempat, ya. Tapi ini dianjurkan. Dan lebih baik lagi kalau seseorang itu teman-teman sekalian menggabungkan antara mandi Jumatnya dengan mandi junubnya. Kalau seseorang tentu berumah tangga, ya, orang sudah berumah tangga, maka dia boleh menggabungkan itu. Di dalam hadis yang sahih, hadis ini tentu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yawmal jum'ati ghusl al-janabah, thumma raha, faka'annama qarraba badanah." Siapa yang mandi di hari Jumat dengan mandi junub, kata ulama hadis, dia niat mandi Jumatnya karena wajib bagi setiap yang sudah balik. Dan kalau dia dalam keadaan junub, dia meniatkan, menggabungkan niatnya dengan mandi junub. Dua-duanya digabungkan. Kalau orang yang belum berumah tangga, sebagian ulama hadis mengatakan, maka dia boleh niatkan mandi Jumat dengan cara mandi junub. Dengan cara mandi junub, jadi membasuh kedua telapak tangan, mengusap kemaluan, membersihkan kemaluan, kemudian memegang bagian sisi kanan kepala dan membasahkan dengan air, lalu kemudian menyiram sisi kanan tubuhnya yang diikuti dengan wudu untuk mengerjakan sholat. Maka dia niatnya seperti itu. Kalau orang memang belum berumah tangga, maka dia dengan cara ingin mendapatkan keutamaan ini, dia boleh menggabungkannya. Kemudian dia pergi di awal waktu, thumma raha faka'annama qarraba badanah, maka dia seperti berkurban dengan unta yang gemuk. Jadi unta yang gemuk tentu mahal harganya, di atas ya, di 15 sampai 20 ribu real, di atas 50 juta rupiah. Seperti orang berkurban dengan itu. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah, dan siapa yang datang di waktu yang kedua, maka pahalanya sama dengan berkurban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsa faka'annama qarraba qabshan aqran, siapa yang datang di waktu ketiga, dia seperti berkorban dengan domba jantan yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, siapa yang datang di waktu yang keempat, pahalanya sama dengan berkurban dengan seekor ayam. Wa man ra'a fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydah, siapa yang datang di waktu yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikr, dan kalau imam atau khatib sudah naik di atas mimbar, maka semua malaikat hadir untuk mendengarkan peringatan-peringatan tersebut. Dan ini menandakan teman-teman sekalian keutamaan yang sangat luar biasa, karena memang dasarnya hanya dengan mandi saja, kemudian dia melakukan tadi yang kita sudah sebutkan, dia mandi dengan mandi janabah, niat mau Jumat, sudah dapat pahala seperti ini. Ulama hadis mengatakan hikmah Allah Subhanahu wa taala sangat besar dengan tidak menentukan kapan itu waktu pertama, kapan waktu kedua, kapan ketiga, kapan keempat, kapan kelima, justru karena keluasan rahmatnya Allah. Karena kalau ditentukan misalnya waktu pertama habis subuh, maka mungkin kesulitan bagi setiap muslim mendapatkan itu. Walaupun ada pendapat di antara ulama mengatakan untuk mendapatkan unta, dia sebelum subuh sudah mandi Jumatnya, dia ke masjid sholat subuh, lalu dia tidak balik sampai selesai sholat Jumat. Tapi ini pendapat sebagian ulama mengatakan memberatkan kaum muslimin. Maka hikmah Allah SWT tidak ditentukan waktu, karena bisa saja Allah dengan kemahamurahannya menjadikan waktu pertama berkurban seekor unta itu adalah waktu yang sangat dekat sebenarnya dengan khatib naik di atas mimbar dan berdekatan satu sama yang lain.
hikmah Allah SWT kapan itu. Mungkin sejam, mungkin 2 jam, Allahu alam. Tapi kita coba berijtihad, berusaha. Di dalam hadis yang lain, hadis ini juga hadis sahih, kata Nabi SAW. Ya, hadis ini tentu teman-teman sekalian diriwayatkan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi kita salah, thumma atal jum'ah fasallama quddira lahu, thumma ansata hatta yafraq min khutbatihi, thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu berangkat Jumat, kemudian mendirikan sholat semampunya, maksudnya adalah tahiyat masjid. Dia datang, dia sholat tahiyat masjid. Selanjutnya dia diam mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni semua dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Seminggu ke depan dimaafkan dosanya, plus ditambah dengan 3 hari. Berarti pembersihan dosa 10 hari ke depan, hanya dengan mandi dan datang untuk hadir Jumat. Dan ini sejalan juga dengan hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Antara solat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Dan saking mulianya hari Jumat teman-teman sekalian, kita dianjurkan agar selalu menggunakan hal-hal yang terbaik. Baju yang terbaik, minyak wangi yang terbaik, penampilan yang terbaik. Dan itu hadis sahih, riwayat ahli sunan. Dalam sebuah hadis yang panjang kata Nabi SAW, siapapun ya, yang di hari Jumat mandi, siapapun di hari Jumat mandi dan membersihkan dirinya sebaik mungkin. Kata ulama hadis sekarang, yang dimaksud adalah dia membersihkan dirinya sebaik mungkin di zaman sekarang, menggunakan sampo, menggunakan minyak wangi, sabun yang terbaik, menggunakan roll on. Sebagian ulama mengatakan dia menerapkan fitrahnya. Apa itu fitrah? Potong kuku, cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, ya, mencukur kumis bagi laki-laki. Karena kata Nabi SAW, 5 fitrah bagi setiap muslim. Khitan, tentu ini khitan sudah terjadi. Kemudian ada mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak, mencukur kumis, memotong kuku. Ini dia hubungkan dengan hadis ini. Siapa yang pada hari Jumat membersihkan tubuhnya sebersih mungkin, kemudian menyisir rambutnya dengan rapi dan meletakkan padanya minyak supaya mudah disisir. Ya mungkin sekarang sampo dengan conditioner sudah mewakili itu. Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya. Baju terbaiknya. Kemudian dia menggunakan minyak wangi terbaik yang dia miliki di rumahnya. Lalu dia datang tanpa memisahkan 2 orang yang sedang sholat atau orang yang sedang duduk. Jadi misalnya kalau sudah penuh ya kita cari saf yang kosong. Jangan sengaja mendesak orang kalau kita telat datang. Kemudian dia sholat yang diperintahkan untuknya. Maksudnya kata para ulama adalah tahiyat masjid. Kenapa dikatakan tahiyat masjid? Karena di zaman Nabi SAW para sahabat datang sholat tahiyat masjid. Dan mereka tidak sholat lagi sampai Nabi SAW keluar dari rumahnya langsung naik di mimbar dan beliau khutbah. Makanya dikatakan di sini dalam pendapat sebagian ulama tidak ada sholat qobliyahnya. Ya. Sebagian ulama, sebagian lagi mengatakan ada. Kemudian dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbahnya. Kemudian dia sholat bersamanya kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi di sini juga ulama mengatakan subhanallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghubungkan ibadah seorang muslim dengan kebersihan. Mandi, pakai baju bersih, pakai minyak wangi, sisir rambut yang rapi, gitu kan? Kemudian ibadah dengan tenang. Dan ini juga sebagian ulama juga menambahkan mengatakan ini menandakan bahwasanya sangat relevansi sekali, sangat relevan antara ibadah dengan kebersihan. Kalau kita bangun tengah malam atau kita pada saat mau sholat dalam kondisi kita sudah mandi, segar, pakai wangi-wangian, kita lebih nyaman daripada kita dalam kondisi gerah. Dan Jumat ditarik hukumnya pada semua kegiatan. Bahkan Imam Malik rahimahullah kalau ingin masuk ke masjid Nabi SAW dan mengajar,
Di setiap kali ingin mengajar, beliau selalu mandi, kemudian menggunakan baju terbaiknya dan wangi-wangian terbaik. Waktu muridnya tanya, wahai imam, kenapa anda lakukan itu? Kata Imam Malik, saya akan masuk ke rumahnya Allah, saya akan mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kenapa saya tidak tampil dengan yang terbaik? Maka ini sunnah teman-teman sekalian, dan ini juga pelajaran kalau setiap muslim harus menjaga kebersihannya, kerapiannya. Dalam hadis yang sudah masyhur, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka dengan keindahan. Seorang muslim tidak boleh terlihat kumuh, kotor, harus bersih. Allah SWT memerintahkan kita untuk itu. Ada pernah sahabat masuk ke masjid, dalam hadis riwayat Muslim, rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW kepada para sahabat, suruh orang ini keluar, sisir rambutnya, baru masuk ke masjid. Disuruh rapikan dirinya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang di antara kita memilih baju terbaiknya pada saat dia mau menghadap dengan tokoh masyarakat, raja, presiden atau siapalah gitu kan. Dia pasti memilih baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, sepatu terbaiknya. Kenapa bertemu dengan Allah tidak seperti itu? Dan ini ibadah tersendiri. Kata ulama, hadir Jumat ibadah karena kewajiban, mengikuti rentetan daripada kewajiban-kewajiban atau sunnah-sunnah Jumat ini juga pahala. Juga teman-teman sekalian, hari Jumat adalah hari terjadinya kiamat. Sudah kita sebutkan sebenarnya riwayat tadi, tetapi saya kuatkan lagi dengan riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, penghulu hari, seluruhnya hari yang diciptakan oleh Allah, dari Senin sampai Ahad adalah hari Jumat. Dan ia adalah seagung-agung hari bagi Allah, bahkan lebih agung bagi Allah daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan pada hari Jumat itu terjadi 5 kejadian. Kata Nabi SAW, yang pertama, Allah menciptakan Adam pada hari itu. Yang kedua, Allah menurunkan Adam ke dunia pada hari itu. Yang ketiga, pada hari itu Allah mewafatkan Adam. Yang keempat, pada hari itu tidak ada satu saat di mana seseorang berdoa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan selama ia tidak meminta yang haram. Dan yang kelima, pada hari itu akan terjadi hari kiamat. Tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah. Langit, bumi, angin, gunung-gunung, lautan, bahkan seluruh makhluknya Allah kecuali mencintai hari Jumat. Kemuliaan yang luar biasa. Orang yang meninggal pada hari Jumat teman-teman sekalian dianggap husnul khatimah. Hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, Ahmad, Abu Ya'la dan Baihaqi. Kata Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yawmal jum'ati aw laylatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Kata ulama hadis adalah pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat. Jadi dia akan aman. Ini karunia. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustaz bagaimana dengan ahli maksiat? Kuasa Allah SWT, kita tidak tahu. Pasti orang yang Allah wafatkan di hari itu orang yang punya kemuliaan. Semoga insya Allah kita termasuk tentunya. Karena semua orang juga akan meninggal dunia. Mati bagi seorang muslim adalah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi. Maka dia merindukan kematian. Dan Allah mengajarkan kita untuk mati yang terbaik. Mati syahid, mati hari Jumat, mati malam Jumat. Maka kita wajar meminta itu. Ya. Allah SWT akan memilih hamba-hambanya yang akan meninggal pada saat itu. Juga kalau teman-teman mau mendapatkan keutamaan sedekah yang paling afdal itu di hari Jumat. Apa saja kita mau keluarkan hari Jumat, itu sedekah yang paling baik. Dan alhamdulillah di Indonesia peluangnya luar biasa ini. Karena di hari Jumat menumpuk banyak orang-orang miskin di sekitar masjid minta sumbangan. Ada orang begitu lihat orang miskin lari menghindar. Kenapa menghindar? Ya, kasih kepada mereka. Nanti dikeroyokin Ustaz. Baik, mumpung dikeroyokin sama orang-orang yang bisa mendatangkan rezeki buat kita. Kalau kita dikeroyoki oleh ahli maksiat, wajar kita lari. Masa kalau dikerumuni sama perempuan mau? Ya, ini yang bujang-bujang nih. Ya. Tapi dikerumuni sama orang miskin, itu sebuah karunia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, innama turzaquna li fuqaraikum, kalian malah diberikan rezeki dari orang-orang miskin kalian. Hadis tentang dilipat gandakannya pahala sedekah di hari Jumat adalah hadis riwayat Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah.
Kata Nabi SAW, as-sadaqatu tudha'afu yaumul jum'ah. Sedekah yang dikerjakan pada hari Jumat akan dilipat gandakan pahalanya. Selain daripada semua tadi itu teman-teman sekalian, juga dianjurkan pada hari Jumat, selain sholat, mandi tadi dan seterusnya rentetannya, berdoa, juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya wajahnya, antara dia dengan Baitil Atiq. Kata sebagian ulama hadis adalah Ka'bah. Maknanya, kata sebagian ulama, Allah akan mempermudah orang yang rutin membaca Al-Kahfi di malam Jumat untuk sering mendatangi Mekah, baik itu dengan umrah atau haji. Karunia dari Allah SWT. Ada riwayat yang lain dihasankan juga oleh para ulama hadis, siapa yang membaca Al-Kahfi di hari Jumatnya, maka Allah akan selamatkan ia dari fitnah Dajjal. Lalu bagaimana kita menggabungkan keduanya? Dirincikan oleh para ulama. Yang pertama, pendapat mengatakan Jumat itu sudah dihitung masuk mulai maghribnya Kamis, makanya dinamakan malam Jumat. Makanya orang kalau melihat hilal awal Ramadan, dilihatnya setelah maghrib, kan gitu. Maka ini sudah dianggap Jumat. Berarti orang kalau mau menggabungkan kedua hadis, dia boleh baca di malam Jumat sudah masuk maghrib, atau dia membaca hari Jumatnya besok. Dia mendapatkan kedua keutamaan. Dia dapat keutamaan cahaya wajahnya, ya, panduan untuk dia akan sering mendatangi Mekah, ya, atau Ka'bah. Dan yang kedua adalah dia bisa mendapatkan keutamaan selamat dari fitnah Dajjal. Pendapat yang lain mengatakan kalau seorang muslim mau memiliki cadangan keutamaan, ya, dia punya tambahan ekstra, tambahan pahala, maka dia melakukan keduanya. Di malam Jumat dia baca, di hari Jumat juga dia baca. Maka ini keutamaan. Juga dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tadi sudah sempat saya singgung hadis ini, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang terbitnya matahari. Maka perbanyaklah salawat untukku, karena salawat kalian dihantarkan kepadaku. Hadis ini riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Kemudian juga selain daripada itu, hari Jumat dianjurkan seorang muslim untuk memperbanyak semua jenis amal saleh. Ada sebagian ulama teman-teman menyebutkan sampai 100 keutamaan hari Jumat. Tetapi memang tidak bisa kita sebutkan semuanya karena kebanyakan masuk dalam globalnya penjelasan tadi, atau memang ada yang mendatangkan beberapa riwayat yang dilemahkan oleh para ulama. Intinya memang sangat luar biasa hari Jumat itu. Semua jenis ibadah, zikirnya, baca Qur'annya, silaturahim keluarganya, apa saja, maka itu akan sangat baik, termasuk mencari rezeki. Termasuk mencari rezeki, karena Allah katakan dalam Al-Quran, surah Jum'ah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai sholat Jumat, menebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ulama tafsir mengatakan karunia Allah, rezeki, ya, bertemu dengan orang-orang yang dicintai, silaturahim keluarga, apa saja yang membuat seseorang muslim bahagia, gitu kan. Menyebarlah di muka bumi, carilah karunia-Nya, dan berzikirlah dengan Allah dengan zikir yang banyak. Maknanya, jalankan, aplikasikan semua perintah agama pada saat itu, jauhi semua pelanggaran, agar kalian beruntung. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karunia yang sangat besar, teman-teman sekalian. Ya. Tentu ini yang terlintas di benak saya sekarang. Tentu kalau ada teman-teman juga yang sudah membaca atau punya informasi yang lebih daripada itu, insya Allah itu akan melengkapkan keutamaan Jumat. Tapi kesimpulan, Jumat punya keutamaan yang sangat besar. Yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini adalah meninggalkan sholat Jumat. Artinya tidak ada uzurnya, hanya untuk sholat duhur. Tadi sudah kita sebutkan hadis wajib kecuali pada 4 orang, ada riwayat lain ditambah dengan 1. Hamba sahaya tidak wajib, gugur baginya, hukumnya sunnah. Wanita hukumnya sunnah. Boleh wanita hadir Jumat? Boleh.
boleh, tapi tidak wajib. Dan dianjurkan oleh para ulama untuk tidak hadir kalau tempat sholatnya muslim laki-laki sempit. Nggak boleh perempuan hadir. Karena bagi mereka sunnah, bagi laki-laki wajib. Kalau tempatnya luas, seperti kasus Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, memang luas, bisa menampung. Dan itu kata ulama boleh-boleh saja. Makanya di Masjid Nabawi, musollah wanita di belakang masjid sisi kanan dan sisi kiri, itu biar hari Jumat tidak dipakai oleh laki-laki. Karena masih memadai, gitu kan? Apalagi nanti Masjid Nabawi akan diluaskan sekitar 4-5 kali lipat ke depannya. Maka jauh lebih besar lagi. Masjid Haram Mekah juga begitu. Biasanya di basement itu, di bagian bawah itu dipakai untuk semua wanita di masjid. Ditutup kalau hari Jumat. Untuk wanita boleh masuk, laki-laki tidak boleh. Laki-laki di atas, gitu kan? Maka ini lain. Selain punya keutamaan masjid, juga keluasan tempat. Tapi kalau sempit, maka dianjurkan perempuan tidak hadir. Lebih afdal mereka sholat Jumat, sholat duhur. Yang ketiga, anak kecil. Artinya boleh seseorang di antara kita mengajak anaknya hari Jumat. Kalau memang dia mau ajak, misal hari Jumat, hari libur kantor, dia ingin bawa anaknya, tidak ada masalah. Tetapi lebih afdal untuk tidak, walaupun boleh ya, karena anak-anak dikhawatirkan mengambil saf orang dewasa yang memang dasarnya wajib bagi mereka. Kemudian sakit, penyakit apapun yang menghalangi seseorang untuk keluar rumahnya, maka boleh dia untuk tidak hadir. Sakit perut ya, atau apa saja penyakit, mungkin dia dioperasi, mungkin segala macam, ini gugur, dia ganti dengan Jumat. Dan di riwayat lain menjelaskan tadi musafir. Nabi SAW kalau sedang safar, maka beliau mengganti Jumatnya dengan duhur ya, dan beliau menjamak antara duhur sama asar. Tinggal khilaf di antara ulama, teman-teman sekalian, bolehkah musafir kalau dia lagi mau safar dia dapat Jumat? Seperti sekarang di bandara-bandara kita pun ada dilakukan Jumat. Kita mau safar, pesawatnya misalnya jam 12:30, jam 12:30 Jumat. Mana lebih baik, kita hadir Jumat atau kita duhur asar jamak nanti? Kalau Jumat di depan mata, lebih afdal Jumat walaupun kita safar. Khilaf di antara ulama, apakah setelah sholat Jumat berjamaah bisa jamak dengan asar atau tidak? Maka pendapat pertama mengatakan tidak boleh dia jamak, karena belum ada riwayat dari Nabi SAW beliau pernah Jumat lalu dijamak dengan asar. Kalau beliau safar, beliau sholat duhur asar. Pendapat kedua mengatakan boleh, nggak ada masalah, karena Jumat sama duhur sama saja sebenarnya. Jumat sama duhur sama. Dia musafir pun dia sholat Jumat dia sholat duhur 2 rakaat, Jumat pun 2 rakaat, maka tidak ada masalah. Boleh dia menjamak. Ini alhamdulillah, selama ada khilaf di antara ulama dan mereka mengambil dari dalil yang jelas, maka boleh kita memilihnya. Dan Allah alam, kami cenderung dengan pendapat bolehnya menjamak antara Jumat dengan asar.